Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah pemirsa, hari ini Opini akan membahas mengenai salah satu profesi yang diidam-idamkan oleh banyak orang nih. Dan profesi ini tidak pernah lekang dimakan waktu ya. Apakah itu? Dengan tema kita hari ini, seni dan estetika tanpa ujung, bersama dengan orang yang tepat tentunya. Bersama dengan Bapak Reky Yunrisman. Langsung saja kita sapa. Halo Bapak. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik. Apakah bersemangat ingin ngobrol-ngobrol bareng kami hari ini? Sedikit semangat. Oh sedikit ya? Kenapa Tapi ya nanti sedikit ya? dengan berjalan waktu kan Oke. jadi lebih semangat. Jadi lebih semangat begitu. Nggak mungkin langsung semangat nanti down gitu. Oh iya betul Lebih betul. baik dari bawah ke atas gitu. Daripada dari atas ke bawah ya, bahaya itu iya, ya. jatuh kan. Jatuh Lebih jadinya. baik nanjak gitu. Ini kalau bareng arsitek emang bahasannya beda gitu ya. Langsung pakai presentasi begitu Iya, ya. Nah, Bapak sebelum kita bahas nih mengenai profesi Bapak yaitu arsitek nih pemirsa, adalah salah satu profesi yang tidak pernah lekang dimakan zaman ya Pak ya, tetap Ya. eksis terus kayak dari Benar. dulu sampai sekarang. Tapi sebelum bahas itu, pengen tahu tentang Bapaknya dulu. Asalnya nih dari mana aslinya? Oke, kalau saya itu lahir di Padang Jati, Di Parangjati Bengkulu. Bengkulu. Langsung disebutkan. Iya, jadi dekat sini Simpang Sekip kan. Jadi saya asli orang Bengkulu ya. SD ya. SD saya di SD 8. SMP saya SMP 2, SMA saya SMA 5. Kemudian setelah itu semuanya di Bandung. Oh, pindah ke Bandung semuanya. Enggak pindah sekolah aja. Sekolahnya. Oke. S1, S2, sekarang masih S3 gitu. Semuanya di Bandung semua. Oh. Ini kenapa memilih untuk menjadi arsitek? Apakah memang dari keluarga ada turunan para arsitek semua atau gimana? Latah mungkin. Jadi dulu Oke, gimana tuh ceritanya? Ceritanya dulu tante ya, Aha. itu pernah kerja di PU. Oke. Nah, saya sering habis sekolah SD, Sering ikut gitu sering ya. main ke tempat tante gitu kan. Nah, di sana banyak kertas kan, banyak Iya. kertas, banyak pena. Saya hobi gambar. Oh, oke. Hobi gambar. Jadi saya gambar lah apapun saya gambar. Kemudian ada teman-teman yang bilang, wah ini jadi arsitek nih nanti, jadi arsitek nanti. Jadi baru komersil itulah, nih. baru itulah tahu apa itu arsitek gitu. Oh, oke. Di SD. Kemudian mimpi itu hilang ya di SMP, SMA. Setelah SMA kan baru kita ada lagi itu, kamu mau jadi apa? Ada mau Iya, jadi tentara, betul. ada mau jadi polisi kan? Obrolan-obrolan anak SMA kelas 3 tuh biasanya. Iya, udah mau tamat. Ya kita sebagai orang yang istilah itu juga nggak mau ada gengsi kan, nggak mau kalah. Apa sih cita-cita? Ya arsitek sih gitu kan. Oh, oke. Tapi udah waktu itu udah mengenal dong arsitek. Belum. Oh, belum ya? Belum. Nggak tahu Jadi sengsara. belum tahu. Belum tahu. Masa sih sengsara Iya, setelah itu sengsara jadi sekolahnya. sekolahnya. Iya. Oke. Tapi secara penghasilannya enggak dong. Iya. Iya. Kalau rezeki kan di tangan Tuhan. Oh, iya, kan. betul. Nggak bisa kita bilang juga. Benar. Nah, jadi karena waktu kecil itu ya memang ada, ternyata basicnya memang digambar juga. Ada gambar. Ada gambar juga di sana. Terus pas setelah tamat nih SMA, berarti udah memang udah bulat gitu ya mau masuk teknik arsitek ya? Belum sih, belum bulat. belum. Karena ada panggilan mau jadi dokter gitu kan. Oh, Ada baik. Sempat mau jadi dokter juga sebelum itu berarti, iya, Pak? ada apa? Kemudian apa lagi ya? Ada beberapa lah pilihan gitu kan. Tapi terakhir kecenderungan itu setelah saya ketemu buku gitu. Satu buku yang ternyata itu dosen ITB yang buat. Oke. Nah, kalau saya nggak ketemu buku itu, mungkin saya nggak tahu itu apa arsitek. Jadi waktu lagi bimbel di Bandung, jalan ke Gramedia kan, nggak tahu di depan mata saya itu ada buku. Saya beli mahal itu, 30.000. Okay. Bayangkan zaman dulu makan itu 3.000 gitu.
Jadi uang makan saya 10 kali. Oke, mahal itu zaman Iya. itu berarti. Ya. Kalau kan 30 udah yang di depan itu ya, yang Iya, obral ya. Iya. Itu zaman itu mahal. Oke. Mahal. Jadi makan nasi padang pakai telur waktu itu 3.000 gitu. Saya dapat buku itu, ya udah saya beli. Nah, di sanalah saya tahu cara menggambar perspektif, cara teknik render dan lain sebagainya. Nah, buku itu ternyata dosen ITB yang kemudian itu jadi ini saya jadi pembimbing waktu di ITB. Oh begitu. Ketemu. Jadi buku itulah yang Iya. menjelaskan semuanya gitu ya. Iya, gitu. Yang menjawab pertanyaan-pertanyaan selama ini apa sih sebenarnya arsitek itu, dan akhirnya ketemulah buku itu, semacam memang jodoh gitu ya jadinya ya. Iya, kayak takdir gitu kan. Iya betul. Jadi semuanya itu dikasih jalan ke sini gitu Iya, kan. benar-benar. Kalau saya nggak ketemu buku dari Ibu Sri Rahayu itu mungkin nggak. Kalau nggak nekat beli ya. Kalau mungkin belum jalannya gitu ya. Belum Pak, ya, jalannya, betul. belum memfasihkan Benar. diri waktu itu. Tapi bagaimana sih ketika kuliah, proses kuliah pembelajaran anak arsitek itu seperti apa? Karena kalau kita di kampus biasanya ngeliat tuh banyak bawaan, mulai kayaknya mukanya kusut-kusut begitu kan, karena serius-serius semua mukanya begitu. Emang seruet apa sih kuliahnya? Sengsara. Ada yang sengsaranya dibuat-buat gitu. Tapi emang ada yang sengsara beneran gitu. Emang real sengsara. Jadi kalau seandainya kita deadline, itu sengsara beneran gitu. Oke. Tugas-tugasnya biasanya seperti apa sih, Pak? Kalau dulu itu kita menggambarnya di kalkir sama kertas roti kan. Oh iya. Jadi kami ini angkatan 2000 itu angkatan yang menempuh 3 zaman gitu kan. Analog, manual, digital kan. Nah, kalau sekarang kan anak-anak udah digital ya kan. ya. Nah, kami dulu masih main di manual dan analog. Jadi gambar itu pakai Rapido. Dan ketika salah kita harus menghapus itu gitu. Ulang lagi itu. Nah, itu makanya saya ketika deadline itu emang sengsara beneran. Tapi kalau seandainya itu dikerjain dari awal, proses itu kan kadang-kadang ditumpuk di seminggu terakhir mau pengumpulan. Kalau kita kerja dari awal, ya nggak akan sengsara. Di akhirnya tuh sengsaranya dibuat-buat, aduh capek. Minta bantu dong gitu. Aduh nggak bisa Pak, saya udah capek gini, saya juga lagi jalan. Padahal kita udah beres gitu. Oh begitu. Jadi ada gimmick-gimmicknya di akhir gitu ya. Jadi supaya kalau nggak bantu temen kan nggak enak gitu ya. Iya benar. Gitu. Jadi paslah alasannya ini gitu ya. Ya saya berapa ya? 2 kali masuk rumah sakit kalau nggak salah. Gara-gara kuliah Iya, kuliah arsitek. itu tipes. Kenapa itu kerja deadline? Iya. Atau gimmick juga? Pengumpulan tadi. Oh pengumpulan tadi ya. Pengumpulan tugas besar. Itu kalau kayak proyek begitu per kelompok atau individu sih Pak? Individu. Oh itu individu. Karena arsitek itu personal, profesional gitu. Individual profesional. Jadi nggak bisa dia bisa dalam satu tim, tapi dia dalam bentuk konsultan. Tapi dia sekarang tuh arsitek itu bisa menjadi individual personal. Jadi bangun rumah itu nggak harus banyak orang, cukup satu arsitek gitu. Makanya ada undang-undang arsitek. Memang udah diatur pakemnya gitu ya. Jadi sejak undang-undang arsitek itu ada, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2017, itu posisi kita sama itu, sama profesi lain, sama dengan dokter, sama dengan polisi, jaksa atau hakim, apa, gitu-gitu ya. Hakim ya kan punya undang-undang masing-masing. Nah profesi kita diakui undang-undang. Nah gitu. Nah kalau profesi arsitek ini sebenarnya kalau orang awam, aku dan juga yang lainnya taunya mengenai adalah ini yang mendesain nih suatu bangunan, rumah atau mall dan lain-lain seperti itu. Tapi sebenarnya arsitek ini apa sih Pak? Dimohon diberi penjelasannya secara biar semakin mengerti lagi gitu loh. Oh begini ya ternyata peran pentingnya seorang arsitek gitu. Arsitek tuh pencipta. Pencipta? Iya, pencipta karya. Iya sih. Jadi dosen saya pernah bilang gitu kan, berarti arsitek tuh lebih hebat dari nabi. Enggak katanya kan.
Karena Nabi itu kan turun dari ayat-ayat ya. Oke. Nah kalau kita itu kan ada ide gitu kan, mencipta dari sesuatu yang bentuknya abstrak di kepala, kemudian kita susun dengan masukan-masukan tertentu, kemudian timbullah sebuah bayangan bentuk gitu, yang kemudian kita aplikasikan, kita wujudkan dengan media komputer atau media gambar kalau zaman dulu. Nah jadi makanya saya bilang arsitek itu mencipta. Dia menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada gitu. Berarti memang harus punya ide-ide kreatif. Iya. Seorang arsitek. Arsitek tuh harus punya apa ya? Kreativitas yang tinggi gitu. Iya. Dan dia ada istilah tuh desain solusi desain gitu. Nah, ketika dia membuat sebuah desain, arsitek itu tidak boleh menghasilkan masalah baru. Masalah sampah, masalah lingkungan, masalah apa. Nah, intervensi desain dia dalam sebuah lingkungan itu harus bermakna lebih banyak positif dibanding kecenderungan negatifnya. Baik. Berarti itu dipikirkan semua ya? Iya, Mbak. Nggak cuma bentuk bangunannya doang? Enggak. Jadi semua. Jangan sampai menimbulkan permasalahan baru tadi seperti yang Bapak bilang. Terus katanya juga bahkan sampai ke cahaya matahari, penerangan itu seperti apa itu juga dipikirkan. Pencahayaan, penghawaan gitu kan, akustik ruangan itu semua dipikirkan oleh si desainer, arsitek. Gini aja, cucuran atap aja kalau kita nggak pikirin itu ke tetangga jadi masalah nggak? Jadi masalah. Iya. Kemudian kita nanam pohon hias gitu, ya, ada yang daunnya gampang runtuh, ada yang daunnya bertahan lama gitu ya. Nah kalau seandainya kita salah aja memilih misalnya pohon itu pohon yang daunnya gampang rontok, betul. Nah di arah tetangga jadi masalah nggak? Oh iya ya, jadi masalah ke tetangganya. Pembuangan drainase, air bersih, air kotor, air mandi, sabun, dapur. Kalau salah arah buang, jadi masalah nggak? Iya. Jadi masalah. Jadi sebuah intervensi desain itu harus bermakna positif. Kalau dia seorang arsitek gitu. Jadi memang benar-benar diperhatikan gitu ya Pak ya, dari semua seginya. Sesimpelnya tadi dikasih pemahaman sesimpelnya di pemirsa oleh Bapak, yaitu kalau pohon hias bagaimana sampahnya nanti seperti apa, drainase seperti apa begitu. Oke, ini kalau misalnya seorang arsitek nih melihat suatu bangunan, ini ada kan bangunan ada yang tidak pakai seorang arsitek, ada yang pakai. Itu kelihatan nggak sih kalau misalnya tidak pakai seorang arsitek, tidak memakai jasa seorang arsitek? Pasti kelihatan dari sisi ininya aja, mungkin dari sisi penempatan jendelanya aja mungkin udah ketahuan kita. Bangunan itu kan kita itu kan kecenderungan untuk memperbanyak arah jendela ke matahari terbit, ya, supaya untuk kesehatan masuk ke dalam ruang dan sebagainya. Nah, kalau ilmu dasar itu arsitek udah paham itu. Jadi kecenderungan untuk bukaan-bukaan yang ke arah matahari terbit itu akan lebih banyak daripada arah matahari tenggelam. Karena kan panas gitu kan, atau arah utara dan selatan gitu yang nggak menerima matahari langsung. Nah kalau seandainya rumah itu dia buat arah bukaannya lebar ke arah matahari tenggelam, pasti panas kan. Nah di situ aja kita udah bisa mendefinisikan, oh ini kayaknya nggak dipertimbangkan oleh keilmuan arsitektur gitu. Oh gitu. Jadi udah kelihatan gitu ya. Iya. Baik Pak, nanti kita lanjutkan lagi. Sekarang kita jeda dulu ya. Boleh. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.